Halo semua, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Kanada. Perkenalan dari kelompok 5 ada Odilia Putri Harani, Eveline Keisha Putri dan Monica Angelina. Pestle berisikan politik, ekonomik, sosial, teknological, environment dan legal. Kanada menerapkan pemerintahan monarki konstitusional yang dimana kepala negaranya adalah raja dan ratu sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Dan untuk mempererat hubungan politik antar negara, Kanada turut ikut dalam kegiatan G20 dan G27 bersama dengan negara lain serta Kanada memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara tetangganya berdasarkan USCA. Dari ekonomi, Kanada merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dan mampu memproduksi sebanyak 5.500.000 barel per hari. Tingkat pengangguran meningkat 0,1 poin atau 5,8% atau mengimbangi penurunan pada Januari 2024 dan rata-rata gaji pada tahun 2023 yaitu 1,175,37 per minggu atau 61,119,24 per tahun. Perekonomian Kanada saat ini dalam keadaan baik dan negara tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 6,7% pada tahun 2021. Berikut adalah PDB Kanada di mana tahun 2022 meningkat. Ini merupakan data industri di Kanada meliputi kontribusi terhadap PDB. Lalu ini data selanjutnya. Lalu sosial populasi penduduk Kanada saat ini mencapai 39,021,773 juta penduduk dan bahasa yang digunakan yaitu Inggris dan Perancis. Dan tingkat migrasi di Kanada cukup tinggi. Para pekerja di Kanada bekerja dari pukul 09.00 17.00 dan rata-rata masyarakat Kanada menghargai waktu, kesetaraan dan juga keberagaman sehingga mereka tidak memiliki sistem hierarki dan cenderung santai dalam berbahasa dan berpakaian. Sosial. 40% penduduk Kanada berasal dari etnis Inggris, 27% Perancis, 20% berasal dari Eropa lainnya, 1,5% Indian dan 11,5% dari etnis Asia. Penduduk Kanada rata-rata tinggal di 2 provinsi yaitu Ontario yang mayoritas berbahasa Inggris dan Quebec yang berbahasa Perancis. Dan secara geografis Kanada terdiri dari perkotaan dan memiliki daratan yang subur serta pertanian dan pegunungan. Dalam aspek teknologi, Kanada memiliki lebih dari 43.200 perusahaan sektor ICT dan mayoritas berada di industri perangkat lunak dan layanan komputer. Selanjutnya sektor TIC. Kanada bergantung dengan perdagangan dan mengimpor barang senilai $43,2 miliar dan mengekspor $12,5 miliar ke seluruh dunia pada tahun 2022. Dan sektor TIC Kanada pada 2023 meliputi kecerdasan buatan, AI, keamanan siber, dan ARC-VR. Supreme Court merupakan pengadilan tertinggi di Kanada dan di dalam pengadilan tersebut ada 9 juri yang dipilih oleh Gubernur Jenderal dan di dalamnya terdapat pengadilan federal untuk mengatasi masalah berat dan pengadilan provinsi untuk mengatasi masalah ringan. Kanada memiliki biro persaingan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan tidak adil. Kanada merupakan negara yang paling sering terjadi kebakaran hutan karena kondisinya yang panas dan kering lalu terjadi perubahan iklim yang cepat, namun banyak negara yang membantu Kanada untuk mengatasi masalah ini karena dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan sangat mengkhawatirkan. 5 forecast terdiri dari yang pertama ancaman pendatang baru. Di mana Kanada adalah negara penghasil maple syrup terbesar terutama di Provinsi Quebec yang menyumbang sekitar 70% dari produksi maple syrup global tetapi Amerika Serikat khususnya bagian Vermont merupakan produksi maple syrup, hal ini merupakan ancaman bagi industri maple syrup di Kanada. Yang kedua adalah threat of substitutes, ancaman produk atau jasa pengganti, yaitu maple syrup adalah industri besar di Kanada. Madu dapat menjadi sarana alternatif pengganti maple syrup dan negara penghasil madu yaitu Tiongkok dan Turki. Madu dapat dijadikan pengganti karena lebih murah dan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat dibandingkan dengan maple syrup. Kekuatan tawar-menawar. Negosiasi merupakan proses pemecahan masalah bersama sehingga masyarakat Kanada percaya dengan adanya win-win solution dalam bernegosiasi dan masyarakat Kanada meyakini filosofi waktu adalah uang. Kekuatan tawar-menawar pemasok.
Indonesia dan Kanada mengikuti berbagai forum internasional yang sama sehingga kedua negara tersebut melakukan hubungan timbal balik dengan cara Indonesia mengekspor kopi, suku cadang elektronika, nikel dan produk karet, sedangkan Indonesia mengimpor produk dari Kanada berupa peralatan elektronika, aluminium dan sereal. Persaingan dalam industri sejenis. Persaingan dalam industri salah satunya produk skincare yaitu produk Skintific dari Kanada dan sudah masuk pasar Indonesia dan Skintific harus bersaing dengan Korea Selatan yang sudah terkenal akan formulasi skincarenya di dunia. SWOT analysis: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Strength. Kekuatan bisnis di Kanada terjadi karena adanya dukungan dari pemerintah yang mendukung kewirausahaan dengan cara meringankan pajak lalu karena Kanada dekat dengan AS membuat China merasakan surplus perdagangan. Selain itu Kanada tinggi dan unggul dalam bidang pendidikan. Yang kedua ada weakness di mana kelemahan dari Kanada yaitu hilangnya daya saing perusahaan manufaktur akibat rendahnya usia produktif sehingga produktivitas tenaga kerja menurun. Selain itu, 23% penduduk akan berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2030 yang berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga kerja. Opportunities. Peluang untuk Kanada yaitu melakukan kegiatan ekspor terutama di bidang minyak bumi. Selain itu Kanada juga merupakan pasar otomotif terbesar kedua di Amerika Utara dan sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat dan Meksiko melalui Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, USCA. Terakhir adalah ancaman, di mana pada sektor ekonomi Kanada memiliki ancaman salah satunya adalah resesi global. Contohnya Amerika Serikat, mitra dagang terbesar Kanada, pernah mengalami resesi besar di masa lalu. Hal ini berdampak langsung pada Kanada yang menyebabkan Kanada mengalami penurunan ekspor dan peningkatan tingkat pengangguran. Potensi ekspor Indonesia ke Kanada. Selanjutnya kami membahas potensi ekspor Indonesia ke Kanada. Berdasarkan sebuah survei Coffee Association of Canada pada Oktober 2020, sebanyak 71% orang Kanada umur 18-79 tahun mengkonsumsi setidaknya 2,7 cangkir kopi per hari. Hal ini membuat julukan bahwa masyarakat Kanada adalah pecinta kopi. Indonesia pun turut ikut masuk ke dalam top 10 eksportir kopi ke Kanada dengan total nilai impor Kanada sebesar C34,5 juta di tahun 2021, angka yang cukup besar bukan? Indonesia melakukan ekspor ke Kanada berupa kopi, rempah-rempah, gula dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena Kanada merupakan salah satu negara pecinta kopi sehingga Indonesia berpeluang untuk ekspor kopi ke Kanada akan tetapi Brazil dan Vietnam juga merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia sehingga Indonesia perlu usaha lebih untuk dapat bersaing di pasar Kanada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.